Melkisedek bilang, aku pencipta langit dan bumi. Kalau saudara punya pencipta langit dan bumi di pinggir saudara, di sisi saudara, apa saudara perlu mencuri? Perlu nipu? Gak perlu. Tali sepatu, tali kasut pun aku tidak perlu, kata Abraham. Kenapa? Dia punya teman itu pencipta langit dan bumi. Maka sekarang saya mengerti kenapa waktu itu dia bilang sama Lut, pilih saja Lut, Lut ke kanan aku ke kiri. Lut ke kiri aku ke kanan, Lut ke depan aku ke belakang, Lut ke belakang aku ke depan. Pilihlah dulu, keponakan dulu. Ayo kamu dulu pilih, saya dapat sisanya. Pilih. Lut dia lihat Sodom, kaya. Saya diminta bicara di depan pendeta se-Indonesia. Utusan waktu kemarin di apa tuh hotel yang di situ, yang di Seruni. Ketua umum bilang, kamu khotbah pagi hari ini. Seluruh Indonesia datang. Saya cuma ngomong, pendeta jangan matikan keinginan untuk kaya itu. Matikan. Ingin kaya, ingin kaya. Ini pendeta saya bilang. Matikan, kamu jadi hamba Tuhan tuh. Udah mati hidup buat Tuhan. Biar tanpa gaji, asal pakai dasi. Itu kita di sekolah Alkitab. Sudah siap mati. Apapun terjadi. Apapun terjadi. Biar sonder gaji. Asal pakai dasi. Dulu pendeta dulu. Saya bilang GPDI dulu. Mati karena kurang makan. Pendeta GPDI sekarang mati karena kebanyakan makan. Saya bilang, lihat perut Anda semua. Mereka bingung, ketawa-ketawa. Perutnya gendut-gendut. Hidup dalam kekurangan. Kami kurang, tapi gendut. Busung lapar. Oh, ikut Yesus adalah nikmat. Buat apa kita sibuk dengan kekayaan dunia. Dengan urusan-urusanmu, kata Tuhan. Ya, pada hari Sabatku. Aku sudah bikin, tapi kalau kamu menilai, hari kebaktian itu menjadi hari kenikmatan. Haleluya. Biar saya sendiri yang ngomong gak apa-apa. Saudara gak kenal sih yang pencipta langit dan bumi. Tadi saya ketemu dengan saudari Rita almarhum. Lagi istirahat. Saya kaget. Tinggi. Cantik. Langsing. Waktu meninggal langsung. Tapi waktu saya lihat. Kok Rita cantik sekali. Senyum ketawa. Baju putih. Sekelebat dia turun. Hilang. Tuhan suka kasih lihat. Anak-anak Tuhan yang sudah mendahului kita. Tuhan suka kasih lihat sama saya. Dia lagi di mana, dia senang atau tidak. Tuhan kasih lihat. Maka saudara jangan nangisin keluarga yang sudah meninggal. Mereka senang. Senang. Ya, ini baru hari Minggu saja, nikmat. Apalagi di sorga. Coba harus bentes ya. Hari kebaktian adalah hari kenikmatan. Ngomong begitu, 2, 3. Artinya kita mengalami.
mengalami Tuhan. Nah, begitu saudara mengalami Tuhan, saudara akan bilang, mengenal Yesus itu nikmatnya tak bisa diceritakan. Yang ketiga, dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia. Menyebut Sabat Tuhan sebagai hari yang mulia. Bahasa Ibraninya kabad. K-A-B-A-D, kabad. Yang artinya dimuliakan. Pokoknya kalau orang udah jatuh cinta sama Yesus, bingung. Karena dia rindu kepada Tuhan Yesus. Rindu kepada Tuhan Yesus. Saya baru pulang dari Belitung. Dan dari Belitung, saya dengar, itu orang Belitung. Mereka mau bikin KKR di Tanjung Pandan. Gabungan gereja-gereja. Gereja bahasa Tionghoa, gereja bahasa Ke, gereja apa gabung. Bikin di hotel. Sekarang Belitung lagi maju-majunya luar biasa. Ya, pesawat Sriwijaya Air bisa 3-4 kali satu hari. Garuda mau terbang ke sana, Citylink terbang ke sana, dan selalu penuh. Okay. Karena mereka baru lihat, baru tahu bahwa Belitung itu indah. Ya, bahkan jemaat kami, anak Tuhan, dia sudah bangun 11 bangunan untuk honeymoon. Ya, dia pasang di internet. Nama hotelnya Arumdalu. Saya doakan, saya berkati. Tapi kalau lihat dari jauh bukan Arumdalu, itu Hotel Awondatu. Saya bilang, kok Arumdalu ini apa? Hubungannya sama Awondatu. Orang Jawa itu Arumdalu itu sedap malam. Wanginya malam. Harum dalu, dalu itu malam. Kalau Awondatu itu nikmat dengan Tuhan. Artinya nikmat. Sudah mau tahu arti Awondatu? Mau tahu artinya? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau saya kasih tahu. Mau tahu? Awondatu itu artinya yang diinginkan. Itu marga Manado. Awondatu itu yang diinginkan. Tapi ada lagi arti yang lain. Itu singkatan dari aku wajibkan orang nurut kepada Tuhan. Itu Awondatu. Aku wajibkan orang nurut kepada Tuhan. Itu Awondatu. Siapa pendetamu? Panjang namanya. Gembalanya siapa namanya? Panjang namanya. Aku wajibkan engkau nurut kepada Tuhan. Masa ada nama begitu? Iya, dipendekkan Awondatu. Dulu di NTT ada satu pendeta almarhum sekarang. Bro, saya sudah tahu bro punya nama Awondatu. Yohanesnya saya sudah tahu. Tapi E-nya saya belum tahu. Saya bilang, malu om. Nanti om ketawain saya punya nama. Enggak. Saya enggak akan ketawa. Enggak. Apa sih E-nya? Elia atau Eliezer atau apa? Malu. Saya bilang, panjang om. Nanti saya ngomong om ketawa. Saya tidak akan tertawa. Bro, saya hamba Tuhan. Saya tidak akan ketawa. Saya janji. Betul om? Benar? Betul? Jangan ngomong-ngomong lagi sama siapa ya. Cuman om yang tahu.
Jangan ketawain saya. Ya, apa tuh itu? Saya bilang, lihat saya pakai mahkota. Dia ketawa. Om janji nggak akan ketawa. Udah janji, swear. Sekarang ketawa. Saudara, di dalam Tuhan nikmat. Nikmat. Nggak perlu mencuri seperti Ahan. Barang-barang mewah. Nggak perlu. Tali sepatu aku tidak perlu. Aku menang karena Tuhan. Ya, tapi aku punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang keempat, tidak berkata sia-sia. Dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong. Bahasa lain, berkata sia-sia. Kita buka Efesus 5. Ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang kudus. Jadi kalau kita duduk di kebaktian, tapi SMS-an semua orang di luar gereja, itu saudara sama aja nempeleng Tuhan, sama aja menghina sama Tuhan. 4. Demikian juga perkataan yang kotor, ini yang disebut sia-sia, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda. Jadi sebetulnya Rahab ini calon neraka. Karena dia perempuan Sunda. Orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena darah Yesus, nama Rahab itu tembus sampai dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 2. Dalam Yakobus pasalnya yang kedua kita membaca satu kisah yang indah. Ayatnya yang ke-14, apa gunanya saudara jika seorang mengatakan ia punya iman padahal ia tidak punya perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makan sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayatnya yang ke-4, ayat ke-20. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan.
Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah.